علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah, di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang mesti kita yakini adalah wa ayyumina bin mizan. Kita mesti beriman, kita mesti meyakini ada nanti di akhirat namanya mizan. Kita belum lihat, tapi wajib kita imannya, wajib kita mempercayainya, mengimaninya, meyakininya, masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya ada nanti namanya mizan. Mizan itu adalah timbangan. Nanti di akhirat Allah akan menegakkan timbangan. Dil kafatain, ada dua mangkoknya, ada dua piringan di kanan, piringan di kiri, ya. Wal lisan, terus ada tolak itunya, ada buat ukurannya di tengah, gitu, lisan. Buat ngukur yang mana yang miring kemana, ya. Wasifatu fil idham, besar sekali. Itu mizan tersebut ketika ditegakkan sama Allah Ta'ala itu besar sekali. Karena kan yang mau timbang amal-amal banyak, amal-amal semua orang, ya. Mau timbang situ banyak, jadi besar sekali. Anhum mithlu tabaqatis samawati wal ardh, sama kayak lapisan-lapisan bumi besar lebar, ya. Lapisan bumi dan langit. Kalau dibentang segitu besarnya. Tuzanu fil a'mal, bakal ditimbang di situ amal-amal kita. Ini wajib imannya. Bi qudratillah, semua amal akan tertulis. Wasinju yauma idzin mazaqlud dar, ukuran daripada timbangan tersebut ketika itu adalah mazaqlud dar, seberat debu. Itu ukurannya. Seberat debu ukurannya. Jadi kalau amal ada seberat debu dihitung, dua kali debu dihitung, 3 kali debu dihitung, 1000 kali debu dihitung, gitu. Jadi sehalus debu bakal terhitung. Amal-amal tersebut sebesar debu itu akan terhitung. Yang kecil aja kehitung, apalagi yang gede, gitu kan. Tapi kalau misalnya timbangan makin gede ukurannya, yang kecil nggak kelihatan, ya. Jadi kalau ukuran timbangan itu kilogram, dasarnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Berarti kalau yang gram nggak kelihatan. Kalau yang timbang emas itu kan pakai apa itu? Di bawah gram, ya. Gram, ya. Ya kan, yang lebih halus daripada timbangan beras, ya kan. Kalau timbangan beras kan kilo. Tapi kalau timbangan itu kan yang dipakai elektronik gitu kan, itu lebih halus daripada timbangan beras. Jadi dia pakai miligram. Jadi koma-komanya kelihatan. Tapi kalau misalnya pakai timbangan beras, emas, ya nggak kelihatan, yang halus-halusnya nggak kelihatan. Jadi makin halus itu timbangan, makin detail, makin rinci. Ini bukan miligram lagi, debu. Kalau ada amal kita seberat debu, kelihatan. Sehalus debu kelihatan. Wal khardal tahqiqan litamal, untuk menunjukkan maha adilnya Allah Ta'ala. Tidak bakal ada yang dicurangi. Jadi kalau kita beramal baik, jangan takut, walaupun ya orang lain nggak tahu, pasti dihitung. Sebaliknya kalau kita amal buruk, mesti takut, walaupun orang lain nggak tahu, bakal terhitung, gitu kan. Tapi kalau kita tidak dimaaf, kalau diampuni sama Allah Ta'ala, hilang. Maka di sini katanya tuzanu fi wasnu maka akan diletakkan sahaiful hasanat, lembaran-lembaran hasanat kita yang tiap hari Kamis dibawa, kan tiap hari Kamis dipersembahkan itu lembaran-lembaran kita, ditaruh ada di gudang, ada gudangnya. Setiap hari Kamis itu ditutup, antar lembaran baru. Sehari Kamis ditutup lagi, lembaran baru. Nah itu ya, lembaran-lembaran kita yang sudah disimpan tersebut akan ditaruh nanti di mizan tadi itu, timbangan tadi itu. Taruh ini proposal amalannya, berapa banyaknya yang buruk, yang baik, yang fi hasanah. Kalau yang baik itu ntar bentuknya cakep, lembaran tersebut cakep. Fi kafatin nur, ditaruh di lempengan yang dari cahaya, taruh cakep. Faitul mizan, bihar mizan, maka akan beratlah timbangan tersebut, condong ke kanan, gitu kan, condong ke kanan. Yang ini yang buruk naik, gitu kan. Ini untung nih kalau begitu. Ala qadri derajatiha indallah, sesuai dengan derajat daripada amal. Amal kan berbeda-beda. Amal ada yang berat, ada yang biasa, ya. Amal itu ada yang istimewa. Jadi amal tersebut
beda-beda, amal itu beda-beda. Kayak kalau ntar kita ibadah pun di bulan Ramadan beda-beda sama amal ibadah di bulan biasa. Nah, jadi amal beda-beda. Kita mesti pintar memilih amal-amal yang mana yang supaya kita bisa hemat waktu tapi amal kita istimewa gitu. Kita cari itu amal-amal apa saja yang kira-kira nilainya istimewa. Itu mesti kita cari, mesti pintar, jangan sama-sama aja. Jadi ntar amal yang istimewa tersebut akan memberatkan daripada timbangan itu. Terus sebaliknya, ini sudah berat sini, waktu terah suahifus sayiat, maka amal yang buruk akan ditaruh di sebelah sini. Dengan bentuk yang jelek, fisuratin qabihah. Kalau tadi bentuknya bagus, fikafatul zulmah, dalam lempengan yang dari kegelapan. Tadi kan dari cahaya, kegelapan. Ditaruh di situ yang buruknya. Maka tadi yang tadi udah berat jadi ringan lagi, timbangan tersebut jadi naik lagi. Sesuai dengan beratnya daripada lempengan yang buruk tadi, amal buruk kita, naudzubillah min dzalik ya. Fa yakhifu bihal mizan bi'adillah, maka akan otomatis akan meringankan yang sudah berat tadi, menjadi ringan lagi. Ya, kalau misalnya berat akhirnya jadi beratan yang itu, wah naudzubillah min dzalik, udah enggak bakal selamat. Kalau beri berat yang ini maka enggak berselamat. Kalau dia lebih yang ini maka berselamat. Kalau lebih yang ini maka enggak. Itu ketika itu orangnya berdiri di situ, yang mau ditimbang itu orangnya di depan. Itu enggak kenal dia sama siapapun. Siapapun yang lewat, yang teman akrabnya, saudara, semua enggak bakal kenal. Karena dia ketakutan, ini penentuan. Lebih satu aja di sini selamat. Lebih satu aja di sini maka enggak selamat. Enggak bisa selamat. Nah, maka ketika itu genting sekali. Enggak ada yang bisa, dia enggak bisa kenal sama siapapun. Dengan adilnya Allah Ta'ala, maka itu nggak bakal ada yang dicurangi, Setelah itu udah selamat di situ. Wa ayyumina bi anna sirat haq. Setelah itu ada namanya, wajib kita imani setelah mizan ini ada namanya sirat, jembatan, terbentang jembatan. Setelah selamat orang atau nggak selamat daripada timbangan itu akan terbentang di depannya jembatan, ya kan? Jadi udah kelar daripada mizan, ada namanya jembatan. Jembatan itu di atas jurang. Wa huwa jisrun, suatu jembatan. Wajib imannya juga. Ada suatu jembatan mamdud yang memanjang, alamat ni jahannam, di bawahnya inti neraka. Ya, jembatan yang memanjang yang di bawahnya inti neraka. Ahadu minas sayf, lebih tajam dari pedang. Wa adaqu minas sya'rah, lebih halus daripada rambut. Itu jembatan tersebut mesti dilewati sama setiap orang. Tidak ada orang kecuali mesti melewati daripada jembatan itu. Mana mungkin bisa lewat jembatan itu kan? Kalau pakai akal-akalan nggak mungkin. Gimana caranya melewati jembatan lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang, bisa dijalani? Nggak bisa, panjang lagi. Kalau cuma semeter bisa lompat. Ini enggak, ribuan tahun, 1000 tahun baru bisa menempuh itu. Bagaimana caranya? Susah ya. Tazillu alaihi aqdamul kafirin, akan tergelincir di atasnya kaki-kaki orang kafir. Jadi orang kafir itu nggak bakal lolos dari jembatan itu, akan jatuh, tumbang semuanya, jatuh, terjerumus ke jurang. Nggak mungkin dia bisa lewat, karena setelah itu telaga, habis itu surga. Jadi orang kafir udah di situ udah gugur semuanya, gugur masuk ke neraka. Tazillu alaihi aqdamul kafirin bi hukmillah, karena memang itu hukum Allah Taala. Enggak bakal mereka bisa lewatin tuh jembatan Subhanahu wa taala. Fatawi bihi minan nar, maka orang yang kafir tersebut tergelincir akan jatuh, maka akan jatuh ke jurang. Kalau orang mukmin, wa tathbutu alaihi aqdamul mu'minin, orang mukmin maka kaki-kakinya akan mantap di atas itu, tidak bakal tergelincir. Bifadlillah, dengan karunia dari Allah Ta'ala. Dengan karunia. Kalau dengan amal nggak bisa kita, ya. Kalau dengan kalau logika nggak bisa juga. Dengan karunia Allah lah yang memantapkan kaki kita dari situ, ya kan? Bifadlillah fayusaquna ila dar qarar, Allah akan giring mereka sampai ke surga. Orang-orang mukmin kita insyaallah diantaranya, ya kan? Nah, itu katanya, jadi kalau Imam Ghazali bilang di dalam kitab yang lain di sini, katanya jatuh bangunnya orang di sirat itu tergantung amalnya di dunia. Makin dia istiqomahnya
langgeng di dunia, tidak pernah tergelincir ke dosa, makin lancar juga dia jalannya di situ. Kalau makin sering dia tergelincir di dunia, terjerumus ke dosa, maka sering juga dia bakal terpleset nanti di jembatan itu. Jadi, tapi kalau dia tetap kembali ke istiqomah lagi, ya nanti dia naik lagi gitu. Jadi tapi terpleset, jatuh, udah mau jatuh, ntar dia naik lagi, ntar sebagaimana dia semakin tergantung keadaan dia di dunia tersebut, sering nggak dia tergelincir ke dosa, segitu juga lah tergelincirnya di jembatan itu. Kalau dia orang yang full istiqomah, maka akan full dia jalan di situ akan lurus, ya, akan lurus. Jadi kalau orang mukmin akan lurus di situ, jalannya akan lancar. Kemudian setelah itu lewat nih, alhamdulillah sudah tembus sirat tersebut, sudah dilewati. Maka apa yang wajib ada lagi di akhirat yang wajib kita imani? Wa yu'minu bil haudil maurud. Ada setelah itu telaga. Setelah sirat ada namanya telaga. Telaga itu kan air, tempat air. Ada air, ini ada air, telaga. Banyak para nabi ada telaga-telaganya, ngasih minum umatnya. Ntar kalau yang udah selamat kan udah capek nih, ini perjalanan capek, kita udah dibangkitkan dari kubur, dikumpul di padang mahsyar, capek itu, melelahkan, ketakutan, begini segala macam. Akhirnya lewatin sirat, di bawahnya api neraka, ketakutan dan lama dan panjang tergantung amal ya. Maka sudah kelelahan, berarti ya, setelah itu telaga, dikasih minum sama para nabinya, dikasih minum buat istirahat, buat apa? Sebelum masuk ke surga. Nah, di antara telaga tersebut ada telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi kita setiap umat minum di telaga nabinya. Kalau kita kan pasti berarti di Nabi Muhammad SAW. Nah, umat Nabi Musa di Nabi Musa, umat Nabi Isa di Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Kita di Nabi Muhammad SAW. Yashrabu minhul mu'minun. Maka orang mukmin akan minum di telaga itu. Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga pasti minum di situ. Jadi belum surga ini. Belum pintu surga, masih di jauh, belum ada pelataran surga, masih di setelah jembatan. Minum sudah di situ, qabla dukhul jannah. Wa ba'da jawazi syirat, setelah dia melewati jembatan tadi, ya. Man syariba minhu syarbatan, bagi siapa yang minum di telaga itu, lam yadma ba'daha abada, tidak bakal haus lama-lamanya. Ya, haus nih kan sebelumnya kan pada mahsyar ini segala macam, haus, kau capek, letih apa? Tapi selamat, alhamdulillah, minum di situ hilang haus langsung, hilang haus dan nggak bakal merasakan haus lama-lamanya. Jadi ntar minum di surga itu bukan karena haus. Kalau kita minum di dunia kan karena haus. Kalau di surga nggak akan ada haus, nggak ada lapar, tidak ada haus. Yang ada cuman pengen nyicip aja, pengen nyicipin makan ini, minumnya ini enak kali ya, ini enak kali kan, makan ini enak kali ya, gitu. Jadi cuman bukan makan karena lapar, bukan minum karena haus, tapi karena pengen rasa ini rasanya. Dan rasanya selalu baru, nggak bakal bosen, ya nggak bakal bosen. Ini makan apel, besok pengen apel itu lagi, lain lagi rasanya ya, ini apel gitu. Ini minum ini baru lagi, nggak ada, jadi nggak ada bosannya, kayak baru nemu yang baru. Kalau istri juga kayak malam pengantin baru, udah pokoknya begitu terus, seperti kayak baru ketemu gitu, nggak ada habisnya, nggak ada bosan. Jadi nikmat yang tidak terputus. Terus ya. Jadi minum di situ tidak bakal ada hausnya selama-lamanya. Luas telaganya nih, bayangin coba umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi berapa orang ya? Nggak usah dihitung. Berapa orang? Nggak cukup kalau segini aja mah. Habis langsung. Yang kalau hadir maulid aja segini habis. Baru dicondet ya kan. Suruh minum nih air segini telaganya, ya habis. Nah ini kalau gimana Pak? Besarnya seberapa? Arduhu, lebarnya telaga punya Nabi Muhammad SAW yang isinya air itu, ini kita bakal minum insyaallah. Masiratu syahr, lebarnya masiratu syahr,
Lebarnya nggak sebut panjangnya ya, masih berarti kan kalau panjang lebih panjang ya dari lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan. Kalau orang berjalan kalau naik kendaraan normal gitu sehari kemana sih sampainya? Surabaya ya. Sehari Surabaya naik mobil. Sehari semalam Surabaya ya. Kalau sebulan berapa hari? 30. Berarti lebarnya 30 Pulau Jawa. Lebarnya. Kan Jakarta Surabaya sehari. Nah, berarti lebarnya telaga Nabi Muhammad SAW nanti 30 kali Pulau Jawa lebarnya. 700 kilo. Lebarnya. Jakarta Surabaya 700 kilo. Ya, berarti ini dikali 30. Oh, 30 Pulau Jawa. Lebarnya telaga tersebut perjalanan sebulan. Jadi orang kalau pengen tahu lebarnya jalan perlu sebulan perjalanan baru nyampe ke ujung lebarnya. Lebarnya belum panjangnya, pasti panjangnya lebih pasti kan? Isinya air itu, telaga itu. Ya wajar lah, umat Nabi Muhammad banyak. Intar lebar tuh itu kan tadi pada mahsyar itu semuanya itu udah ini langitnya arsy, udah nggak ada, bukan lagi dunia lagi, udah kan dunia kan kecil. Jadi asyaddu antar airnya ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Isi airnya lebih putih dari susu. Kalau putih kan susu, ibarat putih itu susu, ya kan? Lebih putih, lebih cemerlang daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu rasanya. Haulu abarik, dan di sekeliling daripada telaga itu bergantunglah itu centong. Banyak. Jangan ngambil sendiri, minum, ambil begitu kan kalau mau apa. Banyak kalau dilayani semuanya gitu. Berapa banyak orang. Haulu abarik, berapa banyak tuh centong-centong yang digantung di sekitar itu. Katanya ada duha bi adadin nujumis sama. Ini masuk akidah nih ya semuanya nih. Yang disebut ini ibaratnya satu perkata-katanya semuanya wajib diyakini masuk akidah gitu. Artinya ini beda sama fikih. Kalau fikih itu kan bahasanya bebas dan ini kalau ini bahasa semuanya hati-hati dan semuanya ada dalilnya apanya dan ini rangkuman. Karena ini nggak boleh kata-kata ini semuanya terbatas gitu dan ada dalilnya semua. Bukan cerita, bukan. Inilah kenyataan gitu, iman. Jadi jumlah daripada centong tersebut sejumlah bintang-bintang di langit. Nggak bisa dihitung ya kan? Bintang kalau makin kita ngihin itu banyak. Coba kalau lagi cerah, langit lagi cerah, makin kita perhatiin, makin banyak lagi gitu. Titik-titik bintang itu makin kita ngihin makin banyak. Nggak bisa dihitung berapa jumlahnya. Begitulah jumlah ini juga nggak bisa dihitung. Karena yang minum bakal banyak. Fihi mizaban, di situ ntar ada kucuran air. Jadi kan dikucur air ke situ, ke telaga itu. Ada kucuran. Kucurannya dua, kayak di hotel-hotel. Hotel kan kalau di hotel-hotel tuh wastafel tuh dua. Ada merah, ada biru, ada merah. Itu mizaban itu juga ada dua kucurannya, ada dua kucurannya. Ini jangan yang hotel ikut-ikut ini nih. Ini kan ilmunya udah ada dari 1400 tahun yang lalu, ya kan? Jadi gara-gara telaga itu dua kucuran, dibikin deh di hotel-hotel bikin dua kucuran, gitu kan? Ikut-ikutan. Mizaban ada dua kucuran. Yusabbani fi minal kausar, dikucurlah dari air ke situ ke telaga tersebut. Ini telaga Nabi Muhammad yang kita ceritain ya, saudara. Itu dikucur dari ke situ air dari mana? Dari sungai Kausar. Al-Kausar, sungai dari surga. Inna a'tainakal kausar, itu sungai yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad. Itulah sumber air yang di telaga tersebut. Jadi dari dalam surga keluar kucuran gitu ke telaga tersebut. Airnya berarti dari surga. Itu belum masuk surga itu padahal. Airnya datang dari surga. Wa yu'minu bil hisab. Habis itu setelah ya dia udah kelar. Maka wa yu'minu bil hisab wa tawfin nas. Maka wajib imannya. Di antara yang wajib kita imani kan berarti di akhirat ada namanya hisab. Ada namanya hitung-hitungan, ya, bakal orang ada dihisab. Lalu semuanya itu kan entar turun tuh
dari gudang dibuka nanti gudang di bawah arsh, akan turunlah nanti kitab-kitab kita itu semuanya itu menuju ke orangnya, terbang. Kita itu terbang gitu, ntar menuju ke orang langsung. Udah tahu dia alamatnya kemana, ini kemana gitu. Itulah kitab amal orang tersebut. Ntar kalau dia dapatnya di kanan itu tanda baik, kalau dapatnya di kiri tanda buruk. Kalau dapat karena mau kita dilempar dari belakang, wah gitu. Itu udah parah ya kalau yang ya. Jadi itu wajib imannya bahwasanya ntar ada hisab namanya. Berarti kan orang mesti ada hisabnya. Wa tafawutin nas bihi, dan orang dalam hisab itu berbeda-beda. Ila munaqashin bil hisab, ada yang dicecer di hisab. Ente enggak tahu itu haram. Ente enggak tahu itu haram. Ente enggak tahu itu haram gitu. Gitu. Kok dikerjain gitu. Jawab kan bilang apa? Ini malaikat udah siap nih. Itu kan haram, iya. Ini tahu nggak itu haram? Tahu. Kok dikerjain? Sedih. Kok dikerjain nggak gitu? Itu ada yang dicecer gitu. Nggak bisa itu. Itu ada yang saking takutnya dihisab. Naudzubillah min dzalik. Itu orang udah deh. Kalau misalnya mesti ke neraka aja deh daripada dihisab. Gitu, ada yang sampai gitu. Kalau ada yang mesti ke neraka aja deh daripada dihisab begini gitu. Saking takutnya dihisab. Ada yang sampai gitu. Saking takut kan di depan orang rame-rame semuanya menyaksikan interogasi gitu. Ada yang begitu. Jadi dihisab itu ada yang begitu. Dicecer. Ada orang yang ila musamahin fihi, ada yang dihisab tapi digampang-gampangin. Dihisab kenapa gini? Udah, dia jawab, udah enggak ditanya lagi. Ada yang begitu. Ada yang ditanya tapi dimaafin. Musamah, ada yang begitu. Itu memang perbedaan antara itu memang nggak ngerti kita ya kan. Musamahin fi. Ini mungkin dia orangnya pemaaf. Jadi kalau orang pemaaf mungkin ntar di sana dimaafin gitu. Dia sama orang udah maaf. Jadi mungkin ntar di sana dimaafin juga gitu kali ya. Wa ila man yadkhulul jannah, ada juga di antara tadi kan yang dicecer, ada yang dimaafin dalam hisab. Wa ila man yadkhulul jannah bi ghairi hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga enggak pakai hisab. Bangun dari kuburan tuh, dari dia apa? Langsung udah ada buruk nih kendaraannya, siapin. Udah ada mahkotanya, udah ada pakaiannya. Bangun, malaikat udah dampingin, langsung pakai baju kehormatan, pakai baju jubah, pakai apa mahkota. Naik buruk, terus langsung terbang. Orang lagi yang dihisab, lagi begini, lagi begitu, dia lewat di atasnya semua. Langsung ke pelataran surga. Ada yang begitu katanya. Sampai kaget malaikat. Orang lagi entar dulu. Jangan-jangan ini umat Nabi Muhammad. Begitu sampai gitu. Coba tanya. Benar. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Kok itu enggak dihisab? Apa yang mau dihisab? Rumah pas-pasan. Ya kan? Rezeki ya kendaraan secukupnya. Enggak berlebihan. Apa yang mau dihisab? Semua yang pas-pas. Enggak berhambur-hamburan. Kan kalau yang dihisab itu kan yang berlebih-lebihan, yang berhambur-hamburan. Ini hidupnya dosa enggak ada. Dosa minta ampun, dimaafin sama Allah. Sholat-sholat fardu dikerjain semuanya. Apa yang mau dihisab lagi? Rapi, semuanya udah rapi. Jadi kalau kita takut kita belum rapi, buru-buru rapi sekarang, jadi bisa dapat gitu nanti, bisa masuk surga tanpa hisab, ya kan? Bisa masuk surga tanpa hisab. Dia namanya dukhul jannah terus hisab. Wahum al-muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang dekatnya Allah Taala. Kan didekati. Kalau dekat sama Allah Taala, udah sini dekat Allah sini, gitu kan? Udah tembus tuh, malaikat juga tembus, ini kan? Nggak ada yang bisa menghalangi. Ini siapa? Berapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada hadisnya di teman di situ, nggak ada di syarat di hadisnya ini ada. Di ta'liq ada. Yang masuk hisab, yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi Muhammad jumlahnya berapa? Di sini 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Ini mana? Dikit banget ya. Mana tadi? Kan mana yang 70.000 orang. 70.000 orang mana tadi hadisnya? Seberuna alfan bisa hisab.
70.000. Sahabat Nabi Muhammad SAW aja yang ketika Rasulullah meninggal 124.000. Ya, yang setelah Rasulullah meninggal masih hidup itu 124.000, yang udah meninggal sebelumnya banyak lagi. Jadi 124.000, ini 70.000 doang. Nggak ada harapan berarti. Cuman katanya Rasulullah ketika dikasih kabar 70.000, katanya Zaid Ahmad bin Harith Abdurrahman bin Abi Bakar ba'dahu hadis ziyadah faqala, ditanya sama Sayyidina Umar, halla istazatta, apakah ketika itu engkau minta tambah wahai Rasul? Engkau minta tambah enggak? Gitu kan ketika dengar 70.000. Oh iya katanya, aku minta tambah. Saya minta tambah. Jadi ya, yang lebih khawatir sama kita ya Rasulullah SAW, ya kan? Kita khawatir ya Rasulullah lebih khawatir. Maka aku tahu hal itu penting sekali ya. Maka Rasulullah maknanya aku minta tambah. Fa'atani, maka Allah kasih langsung tambahannya ketika aku minta tambah. Rasulullah kalau minta apa aja dikasih kan? Ketika minta tambah, fa'atani ma'akulli rajulin 70.000 alfa. Maka Allah tambahkan dari 70.000 orang doang. Setiap satu dari 70.000 dikalikan 70.000 lagi. Berarti 70.000 dikali 70.000. Berarti 4.900.000.000. Langsung nambahnya begitu. Nambahnya langsung segitu. Langsung dari 70.000 langsung jadi, gara-gara Rasulullah minta, langsung jadi 4.900.000.000 orang yang masuk surga tanpa hisab nih. Bukan yang masuk surga doang nih, yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi. Berarti kan masih banyak umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab doang segitu, 4.900.000.000. Terus itu banyak udah ya. Masih mungkin nggak? Dapat nggak? Sekarang ya kan? Ada harapan ya? Ada harapan ya? Tapi kata Sayyidina Umar, kalau Umar berkata Sayyidina Umar, wahai Rasul, engkau minta tambah lagi nggak? Kata Rasulullah, iya, aku minta tambah lagi. Fa'atani hakadha wa farraja Abdurrahman bin Abu Bakar baina yadayhi al-hadis. Maka Allah tambahkan setelah Rasulullah minta lagi, fa'atani hakadha, begini. Maka Allah berikan aku segini. Gak disebut berapa jumlahnya. Pokoknya keraupan gitu, masuk surga tanpa nggak tahu jumlahnya berapa. Setelah jumlah yang 4 miliar dari itu 900, ada raupan lagi nggak tahu berapa jumlahnya, dirauplah umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab oleh malaikat. Diraup, digelindingin, nggak apa-apa, dilempar. Kalau lempar ke surga nggak apa-apa ya, dilempar udah masuk gitu, diaur, nggak apa-apa ya, masuk surga. Kalau pakai digelindingin nggak apa-apa ya, dilempar nggak apa-apa, masuk surga dilempar. Ada yang masuk surga tanpa hisab, digelinding, diambil, masuk gitu. Setelah jumlah yang 4 miliar 900. Wajib imannya itu. Jadi wajib imannya bahwasanya ada di antara umat Nabi. Berarti berapa jumlah umat Nabi SAW? Kalau yang di Maulid Dipa itu sulusun, yaitu khulunal jannata bighairi hisab. Sulusun, sepertiga dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu khulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau itu sekitar 4.900.000, 5 miliar dia taruh kan, 5 miliar itu sepertiga baru. Berarti umat Islam 15 miliar. 15 miliar itu kalau selain yang raupan tadi itu ya. Kalau misalnya tanpa yang raupan itu taruh dari 5 miliar. Berarti kan sepertiganya 5 miliar. Berarti umat Islam nyampe ke jumlah 15 miliar. Oh, dari itu. Kalau yang jadi berarti banyak banget ya umat Nabi Muhammad SAW. Apa? Diraup. Iya, nempel. Iya lah. Ini yang masuk surga tanpa hisab ya, bukan yang masuk surga. Semuanya masuk surga. Kalau umat Nabi SAW semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Cuma kan prosesnya beda-beda. Jadi semua umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Gimana kan beda-beda. Jadi yang ini yang tanpa hisab doang.
Nah, jadi caranya supaya kita masuk surga itu aja, cuma kita pertahankan, kita tetap sampai akhir hayat tetap jadi umat Nabi. Caranya gimana ya? Tetap ada iman, tetap jangan hilang. Kalau itu bisa kita tahan, ntar ada godaan setan segala macam, was-was segala macam, kita tepis, kita lawan, pokoknya tetap walaupun kita udah lemah, kan mau meninggal itu kita lemah, tetap kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak peduli sama apapun, yang penting aku tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita bisa kita pegang sampai akhir detik terakhir hayat kita cabut, ya udah pasti jaminan masuk surga. Nah, gitu. Karena kita sudah umat Nabi ini namanya kan, bakal masuk surga walaupun prosesnya beda-beda, gitu kan. Jadi itu wajib imannya. Fa yasallallahu ta'ala man syaa min anbiya ya tafsir risalah man syaa min kufar. Maka ntar bakal ada pertanyaan-pertanyaan kepada para nabi, kepada para orang-orang yang mengingkari nabi. Itu di sana di padang mahsyar itu akan terjadi pertanyaan-pertanyaan. Orang-orang yang ahli bid'ah, ahli sunnah akan ditanya, kenapa ente bikin hal-hal yang baru yang di luar daripada sunnah? Tanggung jawab, minta pertanggungjawaban gitu kan. Menanya tentang amal-amal orang mukmin, bagaimana orang muslim, bagaimana amal-amalnya, ditanya. Maka di antara yang wajib kita imani, wa yu'minu bi ikhrajil muwahhidin minan nar, ini ya. Wajib kita di antara yang ini masuk akidah bahwasannya ayyuminu bi ikhrajil muwahhidin. Wajib kita mengimani bahwasannya setiap orang yang muwahhid itu siapa? Orang yang bertauhid, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu setiap orang yang beriman, bertauhid seperti itu wajib kita imani, yakini orang tersebut pasti keluar dari api neraka, tidak bakal selamanya di api neraka. Orang yang meninggal imannya tadi, ada imannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sampai akhir dia tetap pertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dia nggak bisa nyebut ya, tapi dalam hatinya tetap dia lawan itu segala macam syaitan, segala macam yang was-was itu di akhir, sampai dia terakhir tetap ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada dirinya, maka itu wajib keluar dari api neraka. Walaupun dia masuk dulu ke api neraka, tidak bakal selama-lamanya di api neraka. Kalau sudah keluar dari api neraka, berarti kemana? Ya masuk surga. Kan tempat cuma dua, neraka, surga. Kalau udah masuk surga, nggak bakal keluar. Kalau orang sudah masuk surga, nggak bakal keluar. Kalau masuk neraka masih bisa keluar. Kalau sudah masuk surga, nggak bakal orang setelah masuk keluar lagi, nggak bakal. Jadi wajib imannya orang yang meninggal dalam keadaan tauhid, walaupun sebejat apapun, walaupun separah apapun, tapi kalau dia tetap jaga imannya, itu bakal keluar dari api neraka. Ba'dal intiqam, walaupun setelah dia di neraka disiksa, hatta la yabqa, sampai la yabqa, tidak bakal tersisa di jahannam wahid, satu orang pun yang bertauhid tidak bakal tersisa di api neraka. Pasti sedikit demi sedikit akan dikeluarkan selama imannya masih ada dalam hatinya itu tadi pas ketika meninggal. Bifadlillah akan keluar dari api neraka. Fala yakhrud fin nari muwahhid, tidak bakal orang yang bertauhid selama-lamanya di api neraka khalidina fiha, enggak bakal. Orang kafir doang yang khalidina di sana. Orang yang mengingkari tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lah yang bakal selama-lamanya di api neraka. Orang itu ya. Itu wajib imannya. Kemudian wa yu'minu bi syafaat. Kita habisin aja ya. Dikit lagi ya. Karena kan udah habis nih Ramadan ya. Memang berarti setiap tahun kita ini berarti habis, insyaallah ya. Kalau ini sesuai berarti akidah ini setiap tahun kita ulang lagi, ya. Jadi di antara wajib Nabi syafaat dalam dia waktu di antara yang wajib kita imani, ntar di sana ada namanya syafaat para nabi, syafaat para ulama, syafaat para syuhada, syafaat para muslim mukminin, sesuai ala hasabi jahi, sesuai dengan kedudukan dia di sisi Allah Taala. Jadi itu masuk iman, akidah bahwasanya di sana ada namanya syafaat. Allah memberikan kepada mereka hak untuk syafaat. Itu apa? Syafaat itu menyelamatkan orang yang sudah divonis. Orang sudah divonis ya, sudah divonis dia penghuni neraka. Itu syafaat itu nggak jadi penghuni neraka, keluar begitu. Nah, itu arti syafaat gitu. Orang yang sudah divonis bakal masuk api neraka, nggak jadi masuk api neraka gara-gara syafaat. Siapa syafaat yang beri syafaat itu? Para nabi itu otomatis kan. Setelah para nabi siapa? Ulama dulu. Setelah ulama baru syuhada. Ini levelnya. Tsumma ulama, tsumma syuhada. Jadi ulama, tintanya ulama lebih berat daripada darahnya syuhada. Tintanya ulama kalau ditimbang di amal di timbangan amal di sisi Allah Taala lebih berat tinta ulama daripada darah syuhada. Baru para mukmin yang lain sesuai kedudukannya di sisi Allah Taala. Wa man
Waman baqiya benar kalau udah habis syafaat kan, para nabi semuanya, semua para ulama semua keluar. Jadi mereka ketika masuk surga nggak masuk doang, bukan langsung lonjor, langsung senderan, langsung makan-makan, enggak. Jadi yang udah masuk surga para yang punya hak syafaat ini udah masuk sebentar, keluar lagi buat narik orang-orang lagi. Yang nggak punya syafaat ya udah langsung tidur, langsung istirahat, ya kan? Kalau yang nggak punya. Tapi kalau yang punya hak syafaat, dia bakal keluar lagi nyelamatin orang-orang, ya, nyelamatin orang-orang. Semua sampai udah habis nih. Ini jatah dia bisa nyelamatin 100 orang diambil. Ada yang bisa nyelamatin makin, kalau wali-wali besar ya. Semua orang di zaman dia bakal diselamatkan. Ada yang sampai semua yang pernah hadir di majelis diselamatin. Semua yang pernah salaman bisa selamatin. Semua yang pernah ngelihat dia selamatin. Semua yang sampai masih ada lagi jatahnya. Semua yang pernah ngelihat debunya dia jalan aja deh diselamatin gitu. Saking banyaknya. Ada seluruh orang di zamanku aku selamatin deh katanya. Gitu saking banyaknya. Berapa jatah dia buat ngasih syafaat. Jadi tergantung beda-beda tergantung keadaannya. Syekh Abdul Qadir Jalani itu berapa itu ngasih syafaatnya. Jadi katanya kisahin sampai ada dia orang ente pernah salaman mana? Nggak pernah lihat anak? Nggak pernah, tapi anak pernah lihat ente rombongan ente lewat, anak lihat debunya doang pas gitu, ente sudah lewat semua, ya udah deh masuk sama siapa? Debu kendaraan kudanya, orangnya nggak pernah lihat, ya udah deh ente masuk deh, ya kasih siapa juga, saking jatah syafaatnya banyak sekali. Jadi orang majlis ini udah habis, orang yang pernah ketemu udah habis, yang salaman udah habis, yang pernah lihat muka udah habis, udah selamatin semuanya, masih ada jatahnya lagi. Siapa lagi ya? Dia pikirin kan? Siapa lagi? Semuanya kena. Jadi semuanya berusaha. Itu rahmat dari Allah ya. Dan kalau sudah semuanya udah habis, jatah-jatahnya udah pada habis. Ternyata masih ada juga orang mukmin misalnya di neraka, belum terselamatkan misalnya. Ada beberapa orang itu misalnya belum terselamatkan juga, cuman jatah para pengasih syafaatnya udah habis misalnya. Tapi masih ada yang orang beriman di neraka. Gimana caranya? Awan baqiya minal mu'minin itu Rasulullah pengen tembus juga ke situ. Dia udah habis jatahnya. Rasulullah pengen nyelamatin juga. Ditahan sama Allah Taala. Tahan Allah Taala. Ini sekarang jatahnya Arhamur Rahimin. Ini sekarang bukan jatah ente lagi, ini jatahnya Allah, Arham yang paling menyayang, yang paling sayang di antara penyayang. Ini jatah Allah lagi, udah nggak boleh, udah cukup. Ini sekarang jatahnya Allah, Arhamur Rahim. Waman baqiya minal mu'min, kalau pasti tertinggal orang mukmin, lam yakun fi syafi, ukhrija bi fadlillah, maka langsung Allah turun tangan. Allah turun tangan langsung keluarkan itu mereka. Nggak boleh ada orang beriman di neraka selama-lamanya. Bakal keluar gara-gara mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ya. Maka itu mesti dipertahankan la ilaha illallah. Jadi kalau timbul keraguan-raguan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanya. Jadi sehingga memantapkan, tanya para ulama, tanya para bukunya buka. Kalau kan bisikan-bisikan tentang orang, memang tanda iman begitu. Orang akan timbul was-was dengan gitu. Jadi jangan dibiar pendam itu was-was, nggak tuntas dalam hati, jangan pecahkan, tanya sama ini sehingga keyakinan itu kuat. Jadi kalau udah keyakinan kuat itu nggak bisa goyah. Nanti bisa udah kuat timbul lagi was-was yang lain, tanya lagi sehingga la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan aja, udah nempel di hati kita. Ini bukan main-main urusannya nih, urusan selamat atau nggak selamat ini dunia akhirat ini kan. Nah, jadi mesti dimantepin. Jadi akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala orang yang punya iman dalam hatinya, walaupun amalnya nggak ada, walaupun apa nggak ada, walaupun bejat, walaupun apa. Fala yakhludu fin nari mu'min, maka tidak akan selama-lamanya orang mukmin di api neraka. Bal yukhraju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman, walaupun imannya cuma sebesar debu. Dalam hatinya halus, imannya cuma halus, bakal keluar dari api neraka. Ya. Yang terakhir, wa ya'taqidu fadla sahabah radhiyallahu anhum wa tartibahum. Di antara akidah Wassalamu'al Jamaah yang terakhir adalah wa ya'taqidu, kita mesti mengakidahi, mengimani, meyakini fadla sahabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita mesti taruh para sahabat itu nomor 1 setelah Nabi.
Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka orang yang kita hormati setelah Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah nomor satu di kita, di Islam. Mereka jenderal-jenderalnya Islam itu mereka. Kita nggak mungkin tahu Fatihah kecuali dari mereka, nggak tahu Quran kecuali dari mereka. Siapa yang kita baca Fatihah langsung ke Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Nggak ada. Pasti mesti melalui jalur mereka. Tanpa mereka sebar itu Islam kita nggak tahu. Tanpa mereka berjuang perang sana perang sini, kita bakal sholat ketakutan. Tanpa mereka berjuang perang di awal-awal Islam itu, pas sahabat dan Islam itu, kita bakal sholat, bakal diinterogasi, bakal dicecar sama orang-orang yang nggak suka sama Islam. Berkat mereka, sana sini perang sana sini, orang kan takut sama Islam. Akhirnya kita bebas sholat di mana aja, sholat di jalan raya nggak ada yang bisa ngomongin. Tapi kalau dulu-dulu awal Islam masih lemah, itu orang sholat satu keluarga dibunuh. Orang sholat di Bilal, Sina Bilal, dijemur di matahari sampai mau mati. Nah, jadi itu awal Islam lemah. Jadi disiksa sama orang yang nggak demen sama Islam. Tapi berkat mereka gigih dalam perang sana perang sini, itu awal-awal itu membuat kesan Islam ini kan kuat dan nggak bisa, akhirnya takut semua. Itu bakal gara-gara itu mereka bikin benteng-benteng. Kita lihat tuh kalau orang-orang dulu itu yang di sana itu kalau kotanya itu ada benteng, pasti ada pintu masuknya. Dalam itu ada rumah-rumah. Itu gara-gara takut sama muslimin. Serangan Fajar itu habis satu kota. Yang dewasanya jadi tahanan, jadi budak. Yang ini hartanya diambil semuanya. Ya berkat mereka sehingga Islam kuat. Kita kan sampai sekarang kita cicipin keenakan itu. Kita bebas sholat di mana aja, bebas jalan kemana aja, ya, semuanya muslim di mana-mana, ya kan, enak. Jadi itu maka sahabat Nabi nomor satu, kita hormatin nomor satu. Di atas para wali ya, sahabat Nabi SAW di atas para wali. Jadi para wali pun jasanya sahabat Nabi, ya kan, berkat mereka lah kita baru setelah itu para wali ya. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu adalah kita mesti akui keutamaannya. Wa tartibahum, dan di antara para sahabat Nabi pun ada keutamaan di antara mereka. Itu masuk dalam akidah, tartibahum. Tartib itu urutan. Wajib bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini urutan keutamaan mereka. Urutan itu masuk dalam akidah. Artinya kita nggak boleh ngacak. Sahabat mana yang lebih afdol, enggak afdol, itu mesti ada urutannya. Karena ada di luar Ahlussunnah wal Jamaah mau ngacak itu tuh. Mereka lebih utama sama sahabat yang ini nomor 2, ini di acak-acak. Nggak boleh. Udah akhirnya gara-gara itu kita udah ditentukan sama para ulama, udah tartibnya setelah Nabi SAW sahabat terafdol adalah ini, kemudian ini. Itu wajib masuk akidah supaya nggak ngacak. Jadi siapa yang paling afdol? Wa tartibahum, katanya wa anna afdalan nas. Manusia paling afdol. Anna afdalan nas. Ba'da Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar itu. Sayyidina Abu Bakar itu nomor satu setelah Nabi Muhammad SAW. Itu wajib. Gitu. Jadi kalau di mana-mana di Masjid Nabawi tulisannya itu Masjid Nabawi yang ada payung-payung. Yang di dalam bukan payung-payung yang luar. Yang di dalam itu kan ada payung-payung, yang sebelah itu Raudhah. Di sini kan kubah hijau dari dalam nih, yang dari dalam. Kalau kita cek, itu tulisannya di tengah Masya Allah. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad. Habis itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru ntar yang lain-lain. Jadi urutannya begitu. Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan menunjukkan tartib, menunjukkan urutan. Itu akid Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di mana-mana kita banyak. Semua kitab yang Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan itu. Di Zubat juga faddalahu ala jami' man siwa fa syafi'u wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wa ba'dahu ba'da nabi maksudnya wa ba'dahu fal afdalu, maka yang afdal setelah nabi siddiq. Siapa siddiq? Abu Bakar Siddiq. Wa ba'dahu fal siddiqu wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wa afdalu talilahul faruq. Setelah itu Faruq. Siapa Faruq? Umar al-Faruq, ya kan? Utsman ba'dahu, Nabi Sayyidina Utsman setelahnya. Kaza Ali, setelah itu baru Sayyidina Ali. Utsman ba'dahu fasitatul baquna fal badri. Setelah itu baru 6 orang yang dipastikan masuk surga. Yani Sa'd bin Auf bin Talhah wa Abu Ubaidah wa Zubair Sa'datun bin Rabi'. Itu orang yang sudah pasti masuk surga, dijamin. Enggak boleh kita katakan mereka enggak masuk surga. Gitu kan? Jadi
tartib itu wajib masuk akidah. Jadi kalau orang mengatakan siapa sih di antara sahabat Nabi yang paling afdal, dia nggak mengatakan Sayyidina Abu Bakar, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Keluar. Jadi Sayyidina Abu Bakar nomor 1. Habis itu Summa Umar, baru Sayyidina Umar. Summa Utsman. Summa ini bahasanya summa, kemudian baru Sayyidina Utsman. Habis itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wa yusnudun bil sahabat. Maka kita mesti husnudun sama semua sahabat. Enggak boleh kita ngomongin sahabat Nabi Muhammad SAW bukan level kita, siapa ya kan? Abah kita punya teman lagi ngobrol di teras, kita masih kecil ya kan, agak ribut misalnya, abah kita sama temannya, wow ini kita masih kecil kan, masih ingusan, abah teman abah salah itu, bukan begitu, yang benar begini. Digampar nggak gitu sama abah kita, digampar, masuk sana, ya suruh masuk kan. Bukan urusan kita, baru abah. Ini antara sahabat Nabi sama Nabi. Ya bukan urusan kita. Nanti urusan Nabi sama aja udah, bukan urusan kita. Bukan urusan kita ngomongin antara sahabat sama sahabat. Ya bukan urusan kita. Nggak bisa. Oh, kita kalau ketemu Sayyidina Umar ya habis kita dipancung kita langsung. Kita nih karena nggak ketemu aja perlu ngomong-ngomong ya kan, kalau nggak ada, kalau misalnya kalau ada. Coba ngomong, bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong, gemeter. Terus saya lihat aja udah gemeter. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kalau udah nebas, satu kali tebas terbelah orang. Itu tangannya apa pedang itu nebas terbelah nih rata gitu, tulangnya. Kalau orang pincang sapi gimana sini, orang terbelah rata sampai gini orang ngelek gitu sampai orangnya terbelah. Itu kuatnya gimana tuh? Kuat. Satu kali tebas itu, bukan cincang gini. Padahal itu yang dilawannya jenderal Yahudi ketika perang Khandaq, nantang perang Khandaq ketika itu kan nggak bisa menyeberang, ada parit kan Khandaq, tapi ini karena dia jenderal, kudanya cakep, dicari yang agak dekat jaraknya, dia lompat bisa. Cuman karena ini kan perang belum, masih satu orang yang maju, 1 lawan 1 katanya, sini maju. Ini muslimin dipantang gitu, ditantang seperti itu, nggak bisa, hanya harga diri. Kalau ditantang itu mesti gitu, nggak boleh dikeroyok ini orang, nggak boleh, karena dia mintanya 1 lawan 1. Ya udah, siapa? Sayyidina Ali. Rasulullah baru kehilangan Sayyidina Hamzah, kalau bisa yang lain. Sayyidina Ali anak aja. Akhirnya dipakein imamah sama Rasulullah, Rasulullah pakai. Ya udahlah, udah pakai imamahnya Rasulullah, dipakai maju, tong ribut kan, debu kemana terbang, itu kan, totonya, jim, udah kan, Kali cuman debu masih belum, ini yang mana nih, akhirnya yang tegas ini udah terbelah dua. Mau diambil pedangnya berarti kan kalau jenderal pedangnya ada permatanya, ada dari emasnya kali, ada apanya, jadi berhak tuh kalau orang yang bunuh itu boleh ambil itu pedangnya, jadi harta buat dia. Cuma mau diambil karena terbelah, auratnya kebuka. Sayyidina Ali nggak pernah melihat aurat, jadi karena aurat kebuka, pedang miliar tuh harganya ditinggal karena nggak mau melihat aurat. Padahal udah haknya tuh, pedang itu udah boleh diambil, cuman karena auratnya kebuka, nggak mau melihat, nggak mau ngotorin mata, nggak mau, kan karramallah wajah, nggak mau ngotorin mata, nggak biarin tinggal. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu ya tartibnya wajib. Ini Sayyidina Abu Bakar nomor 1. Pernah ribut antara Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ada masalah gitu. Itu Rasulullah SAW, sedikit lagi ya. Rasulullah SAW panggil, ya kan, ngadu, sampai kabar di Rasulullah. Akhirnya maknanya, Sayyidina Abu Bakar duduk jalsah gitu sama Rasulullah, gitu, jalsah sama sahabat-sahabat yang lain. Nggak lama Sayyidina Umar datang. Itu Rasulullah SAW natap Sayyidina Umar kayak mau nerkam. Ini ributnya antara Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Masalah, ada suatu masalah gitu di zaman itu.
Itu Rasulullah ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar udah duduk situ. Udah dengar kalau Rasulullah dengar kabarnya, itu ketika Sayyidina Umar datang, itu langsung Rasulullah menatap ke Sayyidina Umar kayak menerkam. Akhirnya kan ketakutan Sayyidina Umar, akhirnya duduk bersimpuh gitu langsung. Akhirnya terserah deh mau diapain gitu, menyerah deh. Akhirnya Rasulullah maknanya kalian belum beriman, Abu Bakar udah beriman. Kalian belum muslim, Abu Bakar udah muslim. Kalian belum apa-apa, Abu Bakar udah mengorbankan nyawa, mengorbankan harta demi aku. Bisa nggak kalian tinggalkan Abu Bakar buat aku? Terus gitu. Bisa nggak kalian tinggalkan? Jangan usik, jangan ganggu Abu Bakar untuk aku, kata Rasulullah. Bisa nggak? Kayak gitu. Itu kan pembelaan dari Rasulullah. Itu kan menandakan posisi Sayyidina Abu Bakar gitu. Di mana coba posisinya Sayyidina Abu Bakar? Nah, gitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar nomor 1 deh. Nyawa. Sayyidina Abu Bakar udah mengorbankan semuanya buat Rasulullah. Pas hijrah bersama itu kan nyawa, korban nyawa itu. Orang ngincar Rasulullah hidup mati mau diambil. Sayyidina Abu Bakar temenin. Itu siap badan, taruh badan kan, nyawa badan. Maka Sayyidina Abu Bakar nomor 1, baru Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali, baru yang lain-lain. Itu wajib, tertib tersebut wajib. Ya, kita mesti nurut sama semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita mesti mudi. Ya, maka fakulu dalika, maka semua yang kita sudah bahas dari awal majelis ini ya sampai ini akhir ini sebelum Ramadan ini, fakulu dalika semuanya ada dalilnya. Semuanya sudah dirangkum. Bagi siapa yang menyatakan jami'at dalika, bagi siapa yang meyakini dalam hatinya sesuai ini semuanya akidahnya, muqinan bihi, yakin, maka kana min ahlil haqqi wa ashabi sunnah, masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah orang tersebut. Maka orang tersebut ahli sunnah wal jamaah. Yang keluar daripada ini maka dia masuk sesat, dia masuk ke aliran, ya tersesat di jalan. Ya kembali ke jalan yang lurus lagi gitu, kembali Karena Allah, maka kita minta kata Imam Ghazali ini doanya. Karena Allah kita minta kepada Allah kamalal yaqin, kesempurnaan yakin, wa husnul tsabat din, dan mantap dalam agama lana untuk kita, wa likafatul muslimin, untuk muslimin yang lain, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Innahu arhamur rahimin, karena Allah yang maha yang paling penyayang di antara para penyayang. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah.